Pernahkah Bapak merasa tubuh masih kuat, jalan masih lancar, makan juga tidak ada masalah, tapi saat dibutuhkan Mr. P terasa kurang maksimal? Banyak pria lansia langsung menarik kesimpulan, ini pasti karena usia. Namun dari pengalaman saya sebagai dokter, justru banyak kasus yang tidak sesederhana itu. Ada pria yang usianya lebih tua tapi kondisinya lebih baik karena satu hal penting, pola hidupnya dijaga dengan benar. Saya sering menemui pasien yang awalnya datang hanya untuk kontrol rutin, tidak mengeluh sakit, hanya merasa ada perubahan kecil yang sulit dijelaskan. Setelah kami bicarakan pelan-pelan, ternyata kebiasaan tidur, pola makan, aktivitas harian, bahkan cara mengelola stres sangat berpengaruh. Menariknya, sebagian besar dari mereka tidak menyadari bahwa perubahan sederhana bisa membantu memperbaiki kondisi tubuh secara bertahap. Di video ini, saya ingin mengajak Bapak melihat masalah ini dari sudut pandang yang lebih tenang dan masuk akal. Apakah benar semua penurunan itu tidak bisa dibantu? Atau justru ada pola hidup sehat yang selama ini terlewat? Dengarkan sampai selesai, karena informasi ini seringkali menjadi titik balik bagi banyak pasien lansia yang saya tangani. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri, yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Banyak pria lansia yang datang ke ruang praktik saya dengan kalimat pembuka yang hampir sama. "Dok, saya sebenarnya tidak sakit." Namun setelah duduk beberapa menit, ceritanya mulai terbuka. Ada rasa cepat lelah, tidur yang tidak lagi nyenyak, dan perubahan pada Mr. P yang terasa kurang maksimal. Tidak nyeri, tidak darurat, tapi terasa berbeda. Sebagian besar memilih menganggapnya wajar karena usia. Padahal dari sudut pandang medis, tubuh jarang berubah tanpa alasan. Seiring bertambahnya usia, memang terjadi penurunan alami pada hormon testosteron, elastisitas pembuluh darah, dan kecepatan respon saraf. Data dari berbagai lembaga kesehatan dunia menunjukkan bahwa mulai usia 50 tahun ke atas, aliran darah bisa berkurang bila tidak diimbangi gaya hidup aktif. Kondisi ini tidak langsung menimbulkan penyakit, tapi sering muncul sebagai tanda awal yang halus. Saya teringat seorang pasien berusia 62 tahun. Secara fisik terlihat sehat, tekanan darah sedikit naik, berat badan juga bertambah pelan-pelan. Ia mengaku jarang bergerak karena merasa sudah pensiun dan ingin lebih banyak istirahat. Pola makan tinggi karbohidrat sederhana dan kurang sayur membuat metabolisme melambat. Dalam kondisi seperti ini, tubuh bekerja lebih keras, termasuk sistem pembuluh darah yang berperan penting pada fungsi Mr. P. Organisasi Kesehatan Internasional menjelaskan bahwa kesehatan pria tidak berdiri sendiri. Jantung, pembuluh darah, kadar gula darah, dan kondisi mental saling berkaitan. Ketika satu bagian terganggu, efeknya bisa terasa di area lain. Itulah mengapa perubahan pada Mr. P sering menjadi indikator awal masalah metabolik atau kardiovaskular yang belum disadari. Yang perlu dipahami, sinyal ini bukan untuk ditakuti. Justru, ini kesempatan. Tubuh masih memberi pesan sebelum terjadi gangguan yang lebih berat. Dengan mengenali tanda awal dan memahami penyebabnya, langkah pencegahan bisa dilakukan lebih dini. Inilah titik di mana peran pola hidup mulai sangat menentukan. Setelah pasien mulai memahami bahwa perubahan yang dirasakan bukan sekadar perasaan, biasanya muncul pertanyaan lanjutan. "Dok, kalau begitu penyebabnya apa?" Disinilah saya sering mengajak mereka melihat kembali kebiasaan sehari-hari. Banyak hal kecil yang tampak sepele, tapi dampaknya besar bila terjadi bertahun-tahun. Saya pernah menangani seorang pasien berusia 58 tahun yang mengaku jarang bergerak. Pagi lebih banyak duduk, siang duduk, malam menonton televisi sampai larut. Ia merasa aman karena tidak merokok dan jarang sakit. Namun, saat diperiksa, kadar gula darahnya mulai naik dan kolesterolnya berada di batas atas. Kondisi ini sering terjadi pada pria lansia.
Menurut berbagai sumber kesehatan internasional, kurangnya aktivitas fisik memperlambat aliran darah dan menurunkan sensitivitas pembuluh darah terhadap rangsangan alami tubuh. Aliran darah yang tidak optimal membuat jaringan tubuh tidak mendapat pasokan oksigen dan nutrisi secara maksimal. Pada pria, kondisi ini bisa terasa pada stamina, kebugaran, dan fungsi Mr. P. Bukan karena organ tersebut bermasalah secara langsung, tetapi karena sistem pendukungnya tidak bekerja sebaik dulu. Penelitian di bidang kardiovaskular menunjukkan bahwa jalan kaki rutin 30 menit per hari dapat meningkatkan sirkulasi darah dan kesehatan pembuluh darah, bahkan pada usia lanjut. Pola tidur juga sering terabaikan. Banyak pasien menganggap tidur larut hal biasa setelah pensiun. Padahal, kualitas tidur berperan besar dalam keseimbangan hormon dan pemulihan tubuh. Saat tidur terganggu, hormon stres meningkat dan hormon yang mendukung vitalitas menurun. Lembaga Kesehatan Dunia menekankan bahwa tidur cukup dan teratur membantu menjaga tekanan darah, gula darah, dan kesehatan mental. Selain itu, stres yang dipendam juga memberi dampak nyata. Kekhawatiran finansial, rasa sepi, atau tekanan keluarga sering tidak diceritakan. Tubuh merespons stres kronis dengan menyempitkan pembuluh darah dan meningkatkan ketegangan otot. Inilah alasan mengapa pendekatan kesehatan pada lansia tidak bisa hanya fokus pada obat, tetapi juga pada kebiasaan dan keseharian yang dijalani. Setelah membahas kebiasaan harian, biasanya pembicaraan saya dengan pasien mengarah ke satu topik yang hampir selalu memicu senyum kecut, makanan. Banyak pria lansia berkata, "Dok, saya makan seperti biasa saja." Namun ketika saya minta diceritakan lebih detail, baru terlihat polanya. Porsi besar di malam hari, minim sayur, lebih sering gorengan, dan jarang minum air putih. Kebiasaan ini terasa normal karena sudah dijalani bertahun-tahun. Padahal, dari berbagai sumber kesehatan dunia, pola makan berpengaruh langsung pada kesehatan pembuluh darah dan metabolisme. Makanan tinggi lemak jenuh dan gula sederhana dapat memicu penumpukan lemak di pembuluh darah. Proses ini berjalan perlahan, tidak terasa sakit, tapi dampaknya nyata. Aliran darah menjadi kurang lancar dan respons tubuh terhadap rangsangan alami ikut menurun. Pada pria lansia, kondisi ini sering tercermin pada menurunnya stamina dan fungsi Mr. P. Saya teringat seorang pasien berusia 65 tahun yang gemar telur goreng, makanan manis, dan jarang buah. Setelah kami evaluasi bersama, ia mulai mengganti sebagian menu dengan ikan, sayur hijau, buah segar, dan memperbanyak air putih. Tidak ada diet ekstrim, hanya penyesuaian porsi dan waktu makan. Dalam beberapa bulan, berat badannya lebih terkontrol, tekanan darah membaik, dan ia merasa tubuh lebih ringan. Hal seperti ini selaras dengan rekomendasi Lembaga Gizi Internasional yang menekankan pola makan seimbang untuk menjaga kualitas hidup lansia. Selain makanan, gerak tubuh juga memegang peran besar. Banyak pasien mengira olahraga harus berat dan melelahkan. Padahal, aktivitas ringan yang dilakukan rutin jauh lebih bermanfaat. Jalan santai, peregangan pagi, atau berkebun membantu menjaga elastisitas pembuluh darah dan fungsi otot. Studi kesehatan menunjukkan bahwa aktivitas fisik ringan secara teratur membantu meningkatkan sensitivitas pembuluh darah dan menjaga sistem saraf tetap aktif. Yang penting dipahami, perubahan ini tidak memberi hasil instan. Tubuh lansia butuh waktu untuk beradaptasi. Namun, ketika makan lebih teratur dan tubuh digerakkan secara konsisten, sistem di dalam tubuh mulai bekerja lebih seimbang. Inilah dasar penting untuk membantu menjaga fungsi tubuh, termasuk vitalitas pria, agar tetap optimal sesuai usia. Dalam banyak pertemuan dengan pasien lansia, ada satu hal yang selalu saya tekankan. Perubahan kecil yang dilakukan konsisten jauh lebih berharga daripada niat besar yang hanya bertahan sebentar. Tubuh di usia lanjut masih mampu beradaptasi,
tetapi ia bekerja dengan ritme yang lebih pelan. Karena itu, kesabaran dan keteraturan menjadi kunci utama. Saya pernah mendampingi seorang pasien yang awalnya bersemangat di minggu pertama. Ia berjalan pagi setiap hari dan mengurangi makanan manis. Namun, ketika hasil belum terasa cepat, semangatnya turun. Setelah kami bicara dari hati ke hati, saya jelaskan bahwa pembuluh darah, hormon, dan sistem saraf butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Laporan dari berbagai organisasi kesehatan dunia menunjukkan bahwa manfaat gaya hidup sehat sering baru terasa setelah beberapa minggu hingga bulan, bukan dalam hitungan hari. Selain fisik, pikiran yang tenang juga memberi pengaruh besar. Stres kronis meningkatkan hormon kortisol yang dapat mengganggu aliran darah dan keseimbangan hormon. Banyak pria lansia menyimpan beban pikiran tanpa berbagi, merasa harus selalu kuat dan tidak ingin merepotkan keluarga. Padahal, berbicara dengan pasangan, keluarga, atau tenaga kesehatan dapat membantu menurunkan ketegangan. Latihan pernafasan sederhana, ibadah dengan khusyuk, atau aktivitas yang menyenangkan terbukti membantu menenangkan sistem saraf. Ada pula saat di mana perubahan gaya hidup saja belum cukup. Bila Mr. P terasa semakin tidak responsif, disertai keluhan lain seperti cepat lelah berlebihan, nyeri dada, atau gangguan tidur berat, pemeriksaan medis tetap diperlukan. Konsultasi bukan berarti lemah, justru bentuk kepedulian pada diri sendiri. Dengan pemeriksaan yang tepat, penyebab bisa diketahui lebih dini dan ditangani dengan aman. Saya selalu mengingatkan pasien bahwa tujuan utama bukan kembali seperti usia muda, melainkan menjaga fungsi tubuh tetap optimal sesuai usia. Ketika pola hidup sehat, pikiran lebih tenang, dan komunikasi dengan tenaga medis berjalan baik, kualitas hidup bisa tetap terjaga. Tubuh akan bekerja sebaik mungkin sesuai kemampuannya. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk menjalani hari dengan lebih percaya diri dan nyaman. Sebagai penutup, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk mulai lebih peduli pada sinyal kecil yang diberikan tubuh. Jangan merasa malu atau takut untuk berkonsultasi, karena semakin cepat diperiksa, semakin besar peluang menjaga kesehatan tetap stabil di usia lanjut. Jika video ini terasa bermanfaat, silahkan bagikan ke grup WhatsApp keluarga atau teman sebaya. Karena bisa jadi ada orang terdekat yang sedang membutuhkan informasi ini. Jangan lupa tuliskan kota asal di kolom komentar, tekan tombol like dan subscribe channel Lansia Sehat Abadi agar tidak ketinggalan edukasi kesehatan berikutnya. Ingat, kesehatan adalah aset paling berharga di usia lanjut. Jaga hari ini agar esok tetap berkualitas. Saya Dr. Indri, sampai jumpa di video selanjutnya.